Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja musuh-musuh Islam mengerubuni kamu dari berbagai penjuru, seperti mengerumuni makanan dalam satu piring. Kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, bahkan ketika itu posisimu banyak, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut dari dada musuh-musuhmu dan menimpakan kepadamu, kepada umat Islam, penyakit yang bernama al-wahan. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada dua indikasi penyakit wahan ini, sebagaimana dalam hadis tadi. Yang pertama adalah cinta dunia. Orang yang cinta terhadap dunia, maka segala obsesinya adalah dalam rangka kenikmatan-kenikmatan dunia. Semua aktivitasnya, semua kekuatannya akan dia kerahkan dalam rangka mencapai kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Sehingga tidak lagi memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Semua akan ditabrak. Dan pada akhirnya kerjanya hanya menumpuk-numpuk harta, bahkan ingin hidup untuk selama-lamanya. Indikasi kedua, karahiyatul maut, yaitu takut mati. Dan takut mati ini adalah akibat dari orang yang cinta, terlalu cinta kepada dunia. Karena dia dengan kematian, kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjadi obsesinya akan hilang. Dan orang yang takut mati, maka dia akan melakukan segala cara di dalam kehidupannya. Dan dia akan takut melakukan amal-amal yang menyebabkan kematian. Seperti berjihad contohnya. Dia akan kikir di dalam hidupnya, bahkan akan menurutkan syahwat keduniawiannya. Penyakit wahan ini sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Penyakit wahan ini lebih berbahaya dari penyakit yang datang dari Wuhan. Untuk itu bagi seorang muslim harus menghindari sekuat tenaga penyakit wahan ini. Paling tidak ada 4 terapi yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit wahan ini. Yang pertama adalah menguatkan keimanan kita, karena ini merupakan fondasi hidup seorang muslim, terutama keimanannya kepada Allah. Merasakan bagaimana ma'iyatullah, kebersamaannya dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah keimanan akan hari akhir, bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, akan tetapi ada kehidupan akhirat yang di sana tempat dibalasnya segala amal-amal manusia. Yang kedua, terapi yang kedua adalah memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Dunia ini hanyalah fata morgana. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia ini yang kekal abadi. Yang ketiga, terapi dari penyakit wahan ini adalah kita memperbanyak amal soleh. Amal soleh harus kita perbanyak dalam rangka mempersiapkan diri menuju kematian, menuju kehidupan akhirat. Dan yang keempat, terapi penyakit wahan ini adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu adalah silahul mu'min, senjata bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindari kita dari penyakit wahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.